Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 45b demikian. Dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, selain kegelapan, keajaiban penting lain yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib adalah terbelahnya tabir bait Allah. Tabir bait Allah adalah sebuah tirai yang tebal dan berat, terbuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal oleh seorang ahli tenun. Tirai ini menjadi simbol dosa yang memisahkan ruang Maha Kudus di dalam bait Allah dengan ruang-ruang lainnya. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sana kecuali imam yang bertugas mewakili umat menghadap Tuhan setahun sekali. Itu pun setelah menjalani berbagai ritual yang rumit. Jika oleh sesuatu sebab imam itu tidak tahir, ketika masuk ke ruang Maha Kudus, pasti mati. Jadi, selama tirai itu ada, umat Allah sama sekali tidak dapat masuk ke hadirat Allah sebagaimana orang-orang percaya dan yang menerima Kristus pada zaman ini. Mereka hanya bisa menunggu di luar sampai imam tersebut selesai melakukan tugasnya dan keluar untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Sementara imam itu berada di ruang Maha Kudus, umat menanti dengan cemas apa yang akan Tuhan firmankan, berita baik ataukah buruk. Robeknya tabir tersebut menunjukkan bahwa kematian Kristus di atas salibnya itu telah membuka jalan masuk bagi orang percaya ke hadirat Allah. Kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Markus 15 ayat 38 mencatat bahwa tirai itu robek dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk membuka jalan masuk bagi umatnya. Tanpa kasih karunia-Nya, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke hadirat-Nya dan tetap hidup. Saudara, sadarkah kita betapa besar anugerah Tuhan kepada kita hari ini? Di dalam Kristus, setiap saat kita boleh menghadap Allah tanpa takut dihukum. Bahkan ketika kita masuk dengan membawa pengakuan dosa dan permohonan pengampunan, Tuhan pasti memberikan dengan limpah. Sebab Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita, baik yang lalu, sekarang, bahkan yang akan datang. Maka orang yang benar-benar memahami betapa luar biasanya anugerah Allah ini tidak mungkin mau menyia-nyiakannya. Kita pasti akan senantiasa mencari Tuhan dan merenungkan firman-Nya serta melakukannya. Dengan demikian kita dapat menjaga hidup kita agar jangan sampai mendukakan hati Tuhan. Masalahnya adalah, benarkah kita paham? Hanya orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus yang oleh pertolongan Roh Kudus mampu memahami kebenaran yang luar biasa besar ini. Karena itu, jangan berhenti hanya dengan beragama Kristen. Mari kita pastikan bahwa kita adalah orang beriman yang telah ditebus oleh darah Kristus. Amin.